Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pada kesempatan yang amat baik ini, topik yang akan kita angkat menjadi bahan telaah, yaitu yang menyangkut tentang bursa efek. Kita tahu bahwa bursa efek ini merupakan sesuatu yang amat penting di dalam keberlangsungan roda perekonomian suatu negara, termasuk di dalamnya adalah di negara kita. Nah, di dalam bursa efek, sebagaimana kita tahu, di sana itu ada yang disebut dengan pasar saham. Nah, kalau kita berbicara tentang pasar saham di bursa efek ini, kita patut mengenal beberapa jenis pasar saham yang ada di bursa efek. Di antara jenis-jenis yang ada di sana, yang pertama yaitu yang disebut dengan pasar reguler. Pasar reguler ini merupakan suatu pasar di mana perdagangan efek di bursa dijalani ataupun dijalankan berdasarkan pada proses tawar-menawar secara lelang berkesinambungan. Continuous auction market. Oleh siapa? Oleh para anggota bursa efek untuk melakukan transaksi di pasar reguler. Nah, tentunya peran investor sangatlah penting. Karena pentingnya investor dalam bursa ini, maka tidak semua investor dapat masuk ke dalamnya. Investor yang bisa melakukan aktivitas di sana itu tentunya mereka-mereka yang juga telah memenuhi berbagai persyaratan. Apa itu syaratnya? Yang pertama yaitu bahwa total saham harus memenuhi standar 1 lot atau 100 lembar saham. Yang kedua, para investor juga harus memasukkan harga beli dan jual sesuai dengan fraksi harga yang telah ditetapkan oleh bursa. Ini adalah pasar reguler. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan pasar negosiasi. Pasar negosiasi ini adalah suatu pasar di mana perdagangan efek di bursa itu dijalankan dengan berdasarkan pada aksi-aksi tawar-menawar langsung secara individual maupun dan atau tidak secara langsung yang penyelesaiannya dilakukan dengan berdasarkan pada kesepakatan para anggota bursa efek. Perdagangan efek di pasar negosiasi ini dilakukan dengan melalui proses tawar-menawar secara individual yang melibatkan siapa saja. Yang melibatkan pertama
itu anggota bursa. Yang kedua, melibatkan nasabah melalui satu anggota bursa. Yang ketiga, nasabah dengan anggota bursa. Dan yang terakhir, melibatkan anggota bursa dengan KPEI. Ini adalah pasar negosiasi. Kemudian selain ada pasar reguler dan pasar negosiasi tadi, ada juga yang disebut dengan pasar tunai. Pasar tunai ini merupakan pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan dengan berdasarkan pada proses tawar-menawar secara lelang, yang mana ini akan berkesinambungan oleh anggota bursa dan juga penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa T+0. Itu adalah jenis-jenis pasar saham di bursa efek. Nah, kalau kita berbicara tentang bursa efek ini, maka saat ini di Indonesia itu ada satu bursa efek, yaitu BEI, Bursa Efek Indonesia. Lantas apa yang menjadi tugas-tugas dari Bursa Efek Indonesia ini? Bursa Efek Indonesia BEI ini memiliki tugas pokok. Yang pertama, BEI ini merupakan fasilitator dalam perdagangan efek serta surat berharga yang sudah teratur, efisien, dan wajar. Kemudian tugas yang kedua dari Bursa Efek Indonesia yaitu menyediakan fasilitas serta mendukung dan mengawasi setiap aktivitas anggota bursa. Dan yang ketiga, tugas dari Bursa Efek Indonesia yaitu menyusun rancangan anggaran rutin tahunan dan mencatat penggunaan laba sebelumnya dengan membuat laporan kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang memang berperan sebagai pengawas pasar modal. Tiga hal tadi merupakan tugas pokok dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Di samping tugas-tugas yang berat tadi, maka Bursa Efek Indonesia juga memiliki peran yang teramat penting dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional. Peran BEI yang pertama yaitu mereka sebagai fasilitator pada perdagangan efek, seperti yang kita sampaikan dalam tugas-tugasnya tadi. Apa saja yang harus mereka perankan? Yang pertama, yaitu penyediaan sarana untuk jual beli efek.
Kemudian peran yang kedua dalam hal fasilitator pada perdagangan efek ini yaitu menerapkan asas transparansi terhadap seluruh informasi yang berkaitan dengan bursa. Kemudian yang ketiga, BEI harus membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang keempat, mereka juga harus berperan di dalam melakukan berbagai upaya untuk memproses likuidasi instrumen. Dan yang kelima, BEI juga berperan sekaligus berwenang untuk membuat berbagai catatan atas semua instrumen efek. Ini adalah peran-peran Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator pada perdagangan efek. Kemudian peran yang kedua, yaitu bahwa Bursa Efek Indonesia itu berperan sebagai pengawas jalannya transaksi efek. Kalau yang pertama tadi perannya sebagai fasilitator, yang kedua ini adalah memiliki peran sebagai pengawas. Manakala berperan sebagai pengawas jalannya transaksi efek di bursa ini, maka Bursa Efek Indonesia dalam hal ini juga berperan penuh untuk memantau seluruh transaksi efek. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga memiliki peran yang teramat penting karena mereka memiliki hak untuk mencabut efek ketika mereka menemukan pelanggaran-pelanggaran aturan-aturan tertentu. Kemudian yang ketiga, Bursa Efek Indonesia juga memiliki peranan yang teramat penting dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan ataupun kebohongan harga. Dan yang keempat, Bursa Efek Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menghentikan perdagangan manakala mereka menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh emiten. Ini adalah peran Bursa Efek Indonesia yang pertama tadi sebagai fasilitator pada perdagangan efek, dan yang kedua sebagai pengawas jalannya transaksi efek. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh tentang bursa efek ini, maka di dalam praktik bisnis dalam bursa, maka kita juga patut untuk memahami sekaligus mengenali tentang berbagai instrumen yang ada di pasar modal. Salah satu instrumen yang sangat familiar dengan kita yang ada di pasar modal yaitu saham. Saham ini merupakan suatu bentuk surat berharga yang membuktikan kepemilikan atas suatu perusahaan. Proses penjualan ekuitas di pasar modal itu diawali dengan penawaran pertama dan untuk pertama kalinya. Kemudian setelah itu saham perusahaan dijual kepada publik.
Dan di akhir IPO, Initial Public Offering, tindakan-tindakan tersebut tercantum di pasar saham, sehingga tindakan tersebut biasanya dapat diperjualbelikan. Itu tadi saham. Kemudian yang kedua, ada satu lagi instrumen yang mungkin juga cukup familiar di pasar modal, yaitu obligasi. Obligasi ini merupakan suatu kepemilikan surat utang yang dapat diambil alih oleh pihak lain. Dan bagi mereka yang memiliki obligasi ini, mereka memiliki suatu hak untuk mendapatkan bunga ataupun laba. Selain itu, mereka juga memiliki hak dalam hal pelunasan utang pada jangka waktu tertentu. Obligasi ini merupakan suatu instrumen surat utang yang memberikan pendapatan tetap yang berbentuk bunga kepada pemiliknya. Kemudian selain ada saham dan obligasi seperti yang kita sampaikan tadi, ada satu instrumen yang lain yang disebut dengan reksadana. Reksadana ini adalah suatu produk investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana milik para investor. Dana ini lantas dikelola oleh para manajer investasi menjadi berbagai instrumen. Seperti tadi ada obligasi, ada saham, pasar uang, atau efek-efek yang lain. Kemudian selain saham, obligasi, dan juga reksadana, ada juga yang disebut instrumen berupa ETF. ETF ini merupakan kependekan dari Exchange Traded Fund. ETF ini mirip dengan reksadana yang dijual melalui bursa efek. Akan tetapi tidak melewati manajer investasi seperti halnya reksadana. Exchange Traded Fund ini, ETF ini, merupakan suatu instrumen di dalam pasar modal yang juga diperjualbelikan di bursa efek. Kemudian instrumen yang kelima yaitu derivatif. Kalau kita berbicara tentang derivatif ini, maka di sana ada dua jenis derivatif, yaitu warrant dan right. Derivatif yang ada pada bursa efek itu merupakan derivatif keuangan. Derivatif keuangan ini juga sebagai instrumen yang merupakan variabel-variabel yang dapat berupa saham, obligasi, mata uang ataupun currency, tingkat suku bunga, ataupun instrumen-instrumen keuangan lainnya. Ini adalah derivatif. Dan instrumen yang keenam yaitu adalah efek beragun aset, EBA. Efek beragun aset ini
atau EBA ini merupakan suatu bentuk efek yang dicetak oleh kontrak investasi kolektif. Efek ini merupakan beberapa aset yang portofolionya terdiri dari beberapa aset keuangan yang terbentuk tagihan yang bisa timbul dari berbagai hal. Misalnya surat berharga komersial atau berupa tagihan kartu kredit atau tagihan yang tumbuh di kemudian hari, future receivables, atau bisa pula dalam hal pemberian kredit pemilikan rumah dan sebagainya. Ini merupakan efek beragun aset, salah satu instrumen yang ada di pasar modal, EBA. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang bursa efek ini. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas cakrawala keilmuan kita, utamanya dalam bidang edukasi dan bisnis. Kita akan melanjutkannya untuk membahas berbagai topik yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa tentunya share.